Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Siang ya, Bu. Siang, Bu. Siang Ibu. Silakan hidupkan kameranya semua. Oke. Salam kuliah aja. Wan Naswa hadir nggak? Tidak hadir. Dewi Wulandari tidak hadir. Haika tidak hadir. Paran tidak hadir. Rajin tidak hadir. Oke. Mata kuliah kita hari ini. Ibu maaf suaranya kurang jelas, Bu. Oh, tidak. Sudah jelas suaranya? Sudah jelas suaranya? Belum terlalu, Bu. Ini deh. Oke, suara saya sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah? Sudah jelas suaranya? Ya, oke. Oke, kita mulai kuliah kita hari ini. Oke. Kemarin kita sudah belajar ya polinomial dan spline. Nah, minggu ini kita akan masuk ke local regression dengan yang namanya GAM. Ya. Jadi dua subbab itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, minggu lalu kita sudah belajar yang namanya apa? Oh ya, local splinom sama splinas. Jadi ketika tidak bisa memenuhi asumsi linearitas yang pada akhirnya kita menggunakan yang namanya polinomial dan spline gitu ya. Jadi bagaimana ketika asumsi itu tidak terpenuhi tapi kita tetap ingin mengetahui bagaimana sih hubungan antara si X dengan si Y. Ya, ketika kita ingin mengetahui hubungan antara si X dengan si Y, ya kita bisa ketika dia tidak memenuhi asumsi tersebut, bisa kita gunakan yang namanya polinomial dan spline. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam regresi lokal atau biasa disebut local regression gitu ya. Sebenarnya ketika kita berbicara di materi yang minggu ini sama minggu lalu itu memang ketika memang asumsinya tidak terpenuhi, kemudian ketika bentuk dari bentar, bentuk dari ininya itu ya di bentuk dari gambarnya itu ya dia tidak berada di dalam tidak berada di dalam garis ini, di dalam ini ya Cartesiusnya ya. Cartesiusnya dia ada membentuk yang namanya, kalau di Cartesius itu ketika dia punya surface-nya ya, ada surface itu bentuknya dia tidak membentuk linear tapi dia ada membentuk gelombang-gelombang seperti itu. Nah, kita masuk ke yang namanya local regression. Ini ada di buku, silakan dibuka di bukunya saja. Ya. Jadi sebenarnya local regression ini apa? Ya. Jadi local regression ini adalah pendekatan yang berbeda untuk memodelkan fungsi nonlinear. Kalau kemarin kita belum berbicara fungsi, nah sekarang sudah masuk ke dalam fungsinya. Ya. Jadi ketika kita
di sini si X-nya itu kalau kemarin kan kita nyari nilai parameternya, parameter si beta 0, si beta 1 seperti itu. Nah, kalau di sini sudah masuk ke dalam fungsi. Jadi ketika kita memasukkan datanya itu ya dia masuk ke dalam sebuah fungsi seperti itu. Ya. Nah, jadi pendekatan yang berbeda untuk memodelkan fungsi nonlinear yang fleksibel. Ya, jadi dia fungsi nonlinearnya itu sifatnya fleksibel. Ya, dengan cara menghitung estimasi pada titik target X0 hanya menggunakan pengamatan pelatihan yang berada di sekitaran titik tersebut. Jadi dia itu hanya menggunakan estimasi pada titik target X0-nya saja. Ya, jadi dia cuma menggunakan ininya saja pada titik target X0-nya. Ya, jadi nanti menggunakan pengamatan pelatihan yang berada di sekitaran titik tersebut. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar 7.9 ini ya, 7.9 ini menggambarkan ide pada data simulasi. Jadi ini gunakan data simulasi, jadi datanya dibangkitkan saja ya dengan titik targetnya itu dekat dengan 0,4. Jadi titik targetnya itu dibuat dekat dengan 0,4 ya. Ini dia dekat dengan titik 0,4. Ini dia titik targetnya. Nah, satu lagi dengan batasnya itu 0,05. Jadi ini dia dekat 0,4 sama dekat dengan 0,05. Ya. Nah, yang artinya apa? Nah, ini kan ada garis biru ya. Kalau pengen jelasnya ada di buku itu ya. Jelasnya itu ada garis biru menunjukkan ini fungsi fx-nya, yang biru ini gambar fungsi fx-nya. Kemudian sedangkan gambar orange itu adalah orange ini ya, gambar orange ini menunjukkan ini estimasi regresinya. Ini gambar dari si estimasi regresinya seperti itu. Ya. Jadi ini dibangkitkan datanya, ini yang digunakan data simulasi, data pembangkitan di mana ada batasannya, di mana titik targetnya itu kita buat 0,4, sementara nanti batas dari satu lagi itu si Y-nya berarti itu 0,05. Itu dia. Ini 0,05. Iya, ini 0,4 dekat dengan 0,4. Ini dia. Ya. Nah, sebenarnya cara membuat ini dia apa namanya? Cara membuatnya ini dia. Ya. Jadi dia local regression itu cara membuat gambar ini tadi ya menggunakan ini. Nah, cara membacanya seperti apa? Cara membacanya seperti ini. Sebentar. Ya. Cara membacanya seperti ini. Nah, itu algoritmanya. Jadi ketika kita mau buat local regression, ini salah satu bentuk algoritmanya. Ya, ini salah satu bentuk algoritmanya. Nah, yang pertama ini adalah algoritma local regression, di mana X itu akan sama dengan X0. Yang pertama itu greater the fraction S sama dengan K dibagi N of training point whose XI are close to X0. Jadi artinya apa? Kita mau pilih titik-titik tetangga terdekatnya. Ya, jadi kita pilih dulu tuh titik-titik tetangga terdekatnya. Ya. Nah, artinya apa? Jadi ketika kita punya data latih ya, kita kan nanti ada punya data ya. Nah, kan datanya kita bagi tuh menjadi data latih sama data tes, ya kan? Jadi kita bagi datanya menjadi data latih dan data tes. Ya, jadi dari sudah kita bagi, kalau kebanyakan itu kan biasanya 80-20 ya pembagian datanya, 80-20. Nah, ketika kita membagi 80-20, nah jadi 80 data latih, jadi dari keseluruhan data latih kita ambil sejumlah K titik yang paling dekat dengan titik X0. Jadi X0 itu titik targetnya. Ya, jadi kita ambil sejumlah K-nya itu, ya, kita ambil sejumlah titik K ya yang paling dekat dengan X0-nya. Nah, kemudian nanti yang S sama dengan K per N itu apa? Itu artinya adalah proporsi dari total data latih yang akan kita gunakan. Jadi berapa nih proporsi yang kita gunakan pada data latihnya nanti? Berapa kira-kira proporsinya? Itu dia maksudnya. Ya,
Yang kedua, langkah kedua itu adalah assign a weight. Berarti artinya apa? Kita mau kasih bobot, ya. Bobotnya itu kita kasih, beri bobot. Nah, pemberian bobotnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan jarak. Itulah makanya disebut naik boards, ya. Naik boards, naik boards. Ya, jadi dia kasih bobotnya itu berdasarkan jarak yang ada. Ya, jadi setiap titik-titik dalam tadi kan udah kita tentukan ya berapa nilai K-nya, lalu tadi kita sudah tentukan berapa nih proporsinya setiap itu. Jadi setiap titik dalam ya, setiap titik dalam setiap titik dalam setiap titik di dalam pada saat kita memberikan bobot KI0 itu berdasarkan jaraknya terhadap si X0. Jadi kita ngasih KI0 itu berdasarkan jarak terhadap X0. Nah, ketika dia paling dekat dengan si X0 maka bobotnya akan paling tinggi. Itu ya, bobotnya akan paling tinggi. Ketika jaraknya sudah jauh dari titik X0 kita itu berarti bobotnya akan semakin rendah atau bisa mendekati dengan 0. Bisa juga. Ya, jadi semua titik di luar K tetangga diberi bobot 0 juga. Jadi di sini intinya apa? Di sini intinya jadi ketika itu dia dekat dengan nih. Jadi ketika dia jauh dari si X0 nilainya 0, ya. Tetapi ketika dia mendekati nilainya si X0 ini, ya, maka dia nilainya akan semakin tinggi. Tapi ketika dia tidak masuk ke dalam si K ini, maksudnya ke dalam bagian si K, maka dia sudah pasti nilainya kita buat dengan 0. Itu maksudnya. Yang kedua. Nah, selanjutnya yang ketiga, ya, yang ketiga ini adalah kita melakukan regresi least square terbobotinya. Ya, jadi kita lakukan itu ya, jadi kita melakukan pembobotan pada regresi linearnya untuk memodelkan hubungan antara si XI sama si YI-nya. Jadi ketika kita mau melihat nih ada hubungan nggak di antara XI dan YI-nya, kita harus melakukan pembobotan dulu pada regresi linearnya. Ya, jadi di situ kan ada koefisien beta 0 sama beta 1. Nah, itu kita cari nilainya dengan cara apa? Meminimalisir nilai siapa? Nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, KI 0, YI dikurang beta 0 dikurang beta 1 XI dikuadratkan. Itu dia. Nah, pada akhirnya yang keempat, barulah kita bisa melakukan prediksi terhadap si X0-nya. Ya, dengan fx0, dugaan dari fx0 sama dengan beta 0 duga ditambah beta 1 duga x0. Jadi caranya seperti itu. Secara garis besar ketika kita mau melakukan melakukan prediksi terhadap satu titik tersebut. Seperti itu. Ya, jadi intinya di regresi lokal ini dia cuma bekerja di seputaran titik itu aja. Tadi kan udah saya katakan ketika dia mendekati nilai si XO berarti nilainya akan semakin tinggi. Ketika dia menjauhi dari si X0 nilainya akan semakin rendah. Nah, itu dia. Dibandingkan dengan regresi global yang kemarin polinomial dengan spline, pendekatan ini lebih fleksibel dan adaptif terhadap pola lokal data. Jadi ketika dia pola lokal data itu berarti ketika dia berada di sekitaran titik data tersebut. Jadi dia lebih baik gitu, lebih bagus menginterpretasikannya. Nah, itulah dia mengenai local regression. Jadi lebih ke arah satu titik saja kalau local regression. Ya, ketika dia sudah masuk ke banyak titik, berarti kan itu diulang terus nih. Ketika ada beberapa titik, berarti itu akan diulang seperti itu. Ya, nah itu dia mengenai local regression. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mana ya ininya? Oh ini. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, itu dia local regression. Nah, sekarang kita masuk ke dalam GAM. Biasanya orang sebut GAM, ya, Generalized Adaptive Model, ya. Nah, jadi Generalized Adaptive Model ini adalah lebih kalau ini nanti ada span-nya, ya.
Jadi pada bagian sebelumnya berarti mengenai polinomial, kemudian mengenai apa lagi satu lagi tadi? Polinomial, kemudian spline, kemudian local regression, kemudian GAM, ya local regression, saya itu local regression, kemudian polinomial dan spline, ya. Nah, disajikan sejumlah pendekatan, ya, untuk secara fleksibel bagaimana dia memprediksi responnya berdasarkan prediktor tunggal X-nya. Ya, jadi dia diberikan itu. Saya izin sebentar ya, saya izin sebentar. Oke, saya lanjutkan. Sebentar, saya ada buat R-nya. R. Nah, ini R-nya, local regression. Saya ada buat. Oh, gimana nih nunjukinnya?
Oke, nah ini dia. Ya, jadi ini saya bangkitkan dari bilangan bangkitan ya. Ini saya bangkitkan. Jadi ini saya bangkitkan. Udah komstat kalian belum ya? Komstat udah belum ya? Belum, Bu. Belum ya? Udah atau belum komstat? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Ini sebenarnya ini saya bangkitkan datanya secara acak. Ini saya kunci dia. Jadi ketika kita mau mengunci, ketika kita membangkitkan data itu kan biasanya kalau di running dia akan ganti gitu. Nah, ini supaya dia tidak ganti-ganti, jadi saya kunci dia pakai set sheet. Nah, kemudian ini saya bangkitkan, ini runif berarti dari bilangan bangkitan apa namanya uniform. Ya, ini saya urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Saya bangkitkan ada sebanyak 100. Ya. Kemudian saya bangkitkan X-nya itu, kemudian Y-nya itu saya bangkitkan juga. Tapi di sini saya gunakan sinus, ini bilangan bangkitan ya. Eh, ini menyesuaikan dengan model yang ada. Sinus 2 kali Pi, ini Pi dikali X, nilai X ini, ditambah ini bilangan bangkitan dari bilangan normal. Di mana yang saya bangkitkan itu ada 100, kemudian standar deviasinya sebesar 0,1. Itu dia. Head X. Head. Ya. Ini tinggal di running aja. Nah, ini dia. Jadi ini dia bilangan bangkitannya. Nah, kemudian saya mau buat bilangan local regressionnya. Nah, saya mau buat local regressionnya. Fungsi yang kita gunakan adalah fungsi loss. Ini nama fungsinya kalau di local regression. Ya, span-nya itu adalah proporsi tetangganya tadi. Yang K sama dengan apa tadi namanya? Yang K sama dengan nih S sama dengan K per N, itu span ya. Nah, saya buat nilainya sebesar 0,3. Sudah saya running. Coba. Udah. Nah, ini dia ya modelnya. Jadi dia ada observasinya ada 100, equivalent numbernya 10,4, residualnya 0,08. Nah, lalu kita cari ini nilai prediksinya yang baru berapa. Nah, ini nilai prediksinya tinggal saya inikan aja. Nah, head data from X-nya, ini ya. Pret ya. Maaf, bentar. Pret. Nah, ini dia. Ini data frame-nya, nilai X-nya. Kemudian coba kita visualisasikan. Di sini saya visualisasikan. Nah, ini bentuknya. Nggak bisa. Nah, ini gambarnya. Ya. Jadi ini dia apa namanya? Yang biru itu dia garis apa nama tadi dibilang? Yang biru itu dia namanya ini plot dari yang plot X, Y-nya, lines-nya itu saya buat menjadi biru supaya kelihatan nih beda. Nah, jadi yang warna ini ya, ini adalah garis dari si X sama si Y-nya. Sementara yang biru ini adalah garis dari prediksinya. Jadi tepat ya ketika kita menggunakan regresi lokal ya itu tepat gitu ketika kita menggunakannya seperti itu. Ini kebetulan tepat karena memang
asumsi yang digunakan, saya membangkitkan datanya itu ya ini normal gitu. Makanya ketika menggambarkan pun dia akan tepat karena kan ini menggunakan data bangkitan seperti itu yang mana distribusinya sudah jelas, oh dia memenuhi seperti itu. Ya. Nah, itu dia mengenai yang namanya local regression, itu salah satu contoh lokal dari regressionnya. Ya. Oke, kita masuk selanjutnya masuk ke dalam GAM, Generalized Adaptive Model. Ya. Jadi ini nggak akan jauh berbeda dengan yang namanya yang lainnya. Ya. Jadi intinya si GAM ini adalah ketika sebelumnya kita melakukan sebuah prediksi ya terhadap si Y-nya, ya, bagaimana kita memprediksi si respon Y-nya berdasarkan dari variabel X-nya. Nah, pendekatan ini sebenarnya perluasan dari regresi linear sederhana. Kalau yang masih ingat ya, regresi sederhana itu kan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Ya, kok hilang dia? Beta 1X. Kan itu ya dia ya, beta 1X. Nah, di sini kita akan mengeksplorasi permasalahan memprediksi Y secara fleksibel berdasarkan beberapa prediktor. Ini merupakan perluasan dari regresi linear berganda. Jadi bagaimana kita mengeksplor permasalahan yang ditimbulkan oleh si X. Kalau kemarin kan si Y. Kalau kemarin kan si X-nya yang kita apa namanya? Kita buat sefleksibel mungkin supaya dia bisa memprediksi si Y. Nah, kalau sekarang si Y yang kita buat sefleksibel mungkin supaya ya kita buat supaya bisa diprediksi seperti itu. Ya. Oh bukan, ini tetap si X-nya yang fleksibel ya. Untuk memprediksi si Y kalau di sini. Nah, GAM ini menyediakan sebuah kerangka umum untuk memperluas model linear standar dengan cara mengizinkan fungsi-fungsi dari si non-linearnya dari masing-masing variabel sambil tetap mempertahankan sifat aditifnya. Sama seperti model linear, GAM juga dapat diterapkan pada respon kuantitatif maupun kualitatif. Ya. Jadi di sini ya si GAM itu ya, di sini coba kita dilihat gambarnya di sini. Jadi nanti praktikum kalian kalau nggak salah datanya tentang ini juga. Jadi nanti di praktikum aja dicobakan ya. Jadi kalau dilihat di sini X-nya itu X umur ya. Kemudian kalau yang Y-nya itu weight. Weight itu berarti gaji ya. Weight-nya itu gaji. Nah, perhatikan di sini hasil dari menggunakan ini span-nya. Jadi span-nya saja yang dimainkan. Jadi ini tetap memakai ini pakai lokal regresi tadi yang saya tunjukkan contohnya itu ya, tapi span-nya dibagi. Ini span-nya ada yang 0,2, satu lagi span-nya itu 0,7. Seperti itu. Ya. Nah, coba kita lihat dulu yang span 0,2 berarti yang warna merah ya. Jadi ketika spannya 0,2 kan berarti tetangga span itu kan artinya tadi tetangga terdekat. Berapa sih jumlah latih data tetangga terdekat kita? Berarti bisa kita lihat bahwa kalau 0,2 berarti 0,2 dari 100% berarti 20%. Berarti menggunakan 20% dari data tetangga terdekat kita itu dari setiap titik usia untuk membentuk model lokalnya. Jadi ketika kita menentukan nilai X-nya di sini ya, ketika kita menentukan nilai X-nya di sini misalnya X0-nya, berarti kita ambil 20 tetangga terdekatnya di mana saja. Itu yang kita ambil. 20 tetangga terdekatnya. Nah, dari 20 tetangga terdekatnya sudah. Nah, itulah dia yang disebut dengan model lokal tadi. Ya, jadi itu dia. Jadi ketika kita menggunakan span 0,22 berarti 20% data tetangga terdekat dari setiap titik-titik usia kita, ya itu model linear, model lokalnya. Kemudian ketika kita menggunakan yang namanya si 0,2 ini, dia bentuknya itu lebih lentur ya. Kalau dilihat tuh banyak gelombang-gelombangnya kalau yang di dalam si ini.
Kalau kalian lihat nih yang warna merah nih. Ini banyak, dia membentuk gelombang-gelombang. Yang artinya apa? Dia fleksibel sekali, seperti itu. Dia fleksibel sekali atau biasa disebut lentur ya terhadap fluktuasi datanya. Nah, kemudian untuk derajat kebebasannya yaitu sebesar 16,4. Artinya, ketika derajat kebebasannya semakin besar, artinya apa? Oh, berarti dia lebih kompleks. Ya, dia lebih kompleks menginterpretasikan data kita. Itu dia artinya. Nah, berbanding terbalik ketika kita menggunakan span-nya itu 0,7. Kalau 0,7 berarti 0,7 dari 100% berarti 70%. Ya, berarti 70% data terdekatnya itu di sekitaran data usianya. Kalau tadi kan 0,2 berarti 20%. Berarti 70% dari di sekitaran data usianya. Ya. Kemudian lebih halus dan lebih stabil ya. Jadi dia lebih stabil tapi kurang menangkap detail pola. Nah, itu kekurangannya. Kalau si yang si 0,2 tadi karena dia itu lokalnya sedikit, dia kan 20%. Berarti cuman 20% dari tetangga terdekatnya. Kan berarti semakin ini dia semakin bisa membaca fluktuasi datanya seperti itu. Nah, kalau yang si 70% ini nggak bisa. Ya, jadi kurang dia bisa menangkap detail-detailnya gitu. Nah, kemudian dia memiliki 5,3 derajat kebebasan. Artinya apa? Model lebih sederhana. Kalau 16,4 berarti modelnya kompleks. Kalau 5,3 berarti modelnya cukup sederhana. Ya, itu dia. Jadi intinya seperti ini, semakin kecil span modelnya lebih fleksibel atau bisa dibilang bisa juga terjadi overfitting, ya. Nah, sebenarnya kalau semakin besar juga nilai spannya juga bisa overfitting ya. Tapi semakin besar spannya modelnya lebih halus. Jadi ketika spannya kecil modelnya lebih fleksibel, ketika nilai spannya besar modelnya lebih halus seperti itu. Ya, jadi intinya apa? Intinya adalah ketika kita menggunakan pola lokal linear ini ya, ini kan namanya lokal linear ya, dia lebih menyesuaikan ke pola hubungan non linearnya antara gaji dan usia ya. Pilihan nilai span sangat mempengaruhi bentuk kurva hasil prediksi. Jadi ketika kita salah memilih nilai span, maka bisa jadi nanti kita salah dalam memprediksi. Kemudian cocok untuk situasi di mana hubungan antar variabelnya tidak linear secara global tapi masih linear secara lokal. Jadi artinya apa? Linear secara global itu secara keseluruhan dia itu tidak linear secara keseluruhan, tetapi ketika kita buat per lokalnya, jadi per lokal itu kan ketika kita menentukan tuh, oh ini nih titik X0-nya, kita ambil tuh 20% dari sekitaran sini. Nah, dia lebih gampang menangkap fleksibilitasnya, menangkap hubungan linearnya seperti itu. Karena kan semakin kecil ruang lingkupnya seperti itu. Itu dia artinya. Ya, nah lanjut. Nah, perhatikan di sini. Masuk kita ke dalam problem-problem GAMS for regression problem. Bagaimana si GAMS ini menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam si regresi. Ya, oke, sebentar. Nah, model regresi berganda YI, ya ini model regresi berganda ya yang biasanya YI sama dengan beta 0, beta 1 XI kali 1. Nah ini modelnya. Ya, nah dari model regresi ini gimana secara sigam menyelesaikan ketika dia tidak tidak linear. Nah, yang pertama salah satu caranya itu adalah ya udah biarkan aja ada hubungan non linearnya antara setiap prediktornya, biarkan saja. Dan respon adalah dengan mengganti setiap komponen linear BJ XIJ. Jadi ini kita ganti dengan BJ XIJ dengan satuan fungsi non linear. Jadi yang ini
kita menjadi sebuah fungsi. Kalau kemarin kan tetap dia sebuah parameter, ya kan kemarin tetap parameter dia. Nah, kalau sekarang kita ubah dia menjadi sebuah fungsi. Nah, akhirnya modelnya itu bisa diubah menjadi ini. Ini dia bentuk modelnya. Ya, ini dia bentuk modelnya. Berarti beta 0, F1XI1, F2XI2 sampai dengan FPXIP. Itu dia. Ya. Jadi model dari bentuk hubungan sigam ini apa? Hubungan antara setiap prediktor dan responnya bisa nonlinear. Jadi tidak harus memenuhi asumsi linear. Tapi keseluruhan model tetap bersifat aditif. Jadi ini tetap aditif ya, masih tetap apa namanya aditif itu kan berarti masih ada model ininya. Model aditif itu berarti bisa dimodelkan ininya. Ada modelnya, bentuk modelnya ada gitu. Nah, ini dia. Ya. Nah, setiap FJ biasanya dibentuk menggunakan metode smoothing seperti spline, loose atau basis function. Ya, jadi maksudnya itu FJ-nya itu berarti F1, F2 sampai FP-nya itu bisa kita smoothingkan ya. Menggunakan metode apa? Bisa menggunakan metode spline, bisa menggunakan metode loose, bisa menggunakan atau bisa menggunakan basis functionnya. Itu dia. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh GAM. Model ini disebut model aditif karena kita menghitung fungsi tervita Fj untuk setiap variabel vektor Xj lalu menjumlahkan seluruh konstribusinya. Jadi yang maksudnya itu apa? Yang maksudnya itu adalah ketika saya menggunakan data weight ya, year, age dan education. Ya, itu yang data sebelumnya itu yang ini. Yang ini yang dipakai. Ya. Nah, jadi pada bagian sebelumnya si polynomial spline sama si local regression kita membahas berbagai metode untuk menyesuaikan fungsi dari satu variabelnya. Nah, keunggulan dari sigam ini apa? Kita dapat menggunakan metode tersebut sebagai komponen penyusun untuk membentuk sebuah model aditif. Jadi dari apa namanya yang dari model dari si X-nya itu bisa kita buat menjadi sebuah model aditif. Ya, bahkan untuk sebagian besar metode yang telah kita lihat sejauh ini dalam bab ini, ya, hal tersebut dilakukan cukup mudah ya, karena kan memang apa namanya ketika kita menggunakan polinomial derajat kubik ya, kalau nggak salah kemarin kita belajar derajat kubik itu, ya dia memang bisa menginterpretasikan dibandingkan yang regresi logistik. Nah, sebagai contoh kita ambil ada yang namanya natural spline. Ya, dan bayangkan kita ingin menyesuaikan model tersebut pada data weight. Modelnya seperti ini. Nah, ini modelnya. Jadi ini beta 0 ditambah fungsi YR, ditambah fungsi X, ditambah fungsi education. Nah, jadi di data ini dibilang year dan X itu dia dalam bentuk kuantitatif, kalau education itu dia dalam bentuk kategori. Berarti kalau kalian lihat nanti ya di buku kalian itu ya, ini dia. Ya. Nah, jadi untuk klasifikasinya itu untuk si kategorinya itu dia ada kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4 ada 4 kelompok. Kurang dari SMA, kemudian kurang dari kuliah, kemudian dia kuliah, kemudian lebih dari kuliah berarti ketika dia sudah bekerja. Ya, bagaimana yang pada akhirnya tingkat pendidikan yang telah diselesaikan oleh individu itu dipengaruhi enggak oleh yang namanya gajinya. Nah, kita melakukan fitting terhadap dua fungsi pertama year dan age.
yang menggunakan natural spline. Jadi year dan egg-nya menggunakan natural spline. Untuk fungsi ketiga, sedangkan si education kita melakukan fitting menggunakan konstanta terpisah untuk setiap level pendidikan. Jadi maksudnya dibuat terpisah itu artinya apa? Artinya adalah ketika kita menggunakan HS kita ganti, maksudnya kita ganti menjadi 0 gitu. Kemudian yang kecil HS kita ganti dengan 0, HS kita ganti dengan 1, kalau kita ganti dengan 2 itu maksudnya. Makanya dia fittingnya berbeda dilakukan karena yang satu dia kuantitatif, yang satunya lagi dia kualitatif. Itu dia. Ya. Nah, ini contohnya ya plot datanya. Nah, ini contoh dari plot datanya. Nah, perhatikan dari gambar ini ya. Ada F1, ada F2, sama F3. Jadi F-nya itu, F1-nya itu kita buat diubah ya fungsinya ya. F1 year, F2X, sama F3 education. Nah, pertama kita masuk ke year dulu. Ya, di mana Y-nya itu week ya. Y-nya itu week. Apa namanya? Week itu artinya berarti gaji ya. Nah, perhatikan F1 year-nya ini. Yang ini diperhatikan F1 year-nya. Ya. Jadi di sini menunjukkan hubungan antara tahun dan upah. Jadi di sini yang saya mau lihat adalah tahun dan upah. Ya. Jika perhatikan ketika usianya itu dan pendidikannya tetap, jadi di sini saya misalkan usia sama pendidikannya tetap. Ya, ini supaya bisa divisualisasikan kedua dimensi ya. Kalau kita buat ke dalam 4 dimensi kan agak sulit gitu. Nah, jadi interpretasinya yang di F1 year ini adalah egg-nya sama pendidikannya saya anggap tetap. Nah, maka upahnya itu ya cenderung meningkat secara perlahan seiring berjalannya waktu. Ya, ini mencerminkan apa? Ada mencerminkan inflasi atau kenaikan upah setiap tahunnya. Jadi di sini mencerminkan adanya kenaikan upah setiap tahun di sini. Ya, di sini mencerminkan adanya kenaikan upah setiap tahun. Jadi semakin dia maju tahunnya, maka upahnya juga akan semakin naik dengan asumsi bahwa umur dan education itu saya anggap itu sama. Itu dia artinya. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang namanya si egg ya. Nah, saya mau bagaimana nih hubungan antara kalau tadi kan hubungan tahun dengan hubungan upah. Kalau sekarang saya mau lihat hubungan usia dengan upah. Saya mau lihat. Nah, di sini saya anggap juga ketika ternyata bagaimana nih hubungan dari si usia dengan upah. Berarti di sini saya anggap tahunnya itu sama dan pendidikannya juga tetap. Itu masih saya asumsikan seperti itu. Maka bisa kita lihat tuh dari grafiknya. Upah tertinggi cenderung diperoleh pada usia menengah. Berarti ketika orang memiliki usia upah paling tinggi itu dia berada di antara 40 sampai 50 kalau dilihat. Ya, dan lebih rendah pada usia yang sangat muda atau sangat tua. Jadi ketika dia sangat muda atau sangat tua itu dia upahnya akan semakin kecil gitu. Nah, artinya apa? Artinya masuk akal ya. Ketika kalau misalnya dilogikakan ya, ini kita balik ke logika ya. Kalau dilogikakan ya, usia 40 dan 50 itu biasanya ya itu masa-masa jaya atau biasa kalau kita sebut itu bukan masa jaya, di situ kan terjadi kenaikan pangkat seperti itu, banyak terjadi kenaikan pangkat, tanggung jawabnya lebih besar seperti itu. Ketika tanggung jawab semakin besar atau kenaikan pangkat, maka itu akan semakin besar gajinya. Sementara kalau di awal-awal kan baru belajar ya, ketika kita baru belajar ya Pak, udah pasti upah kita rendah gitu. Lalu semakin kita kasarnya itu semakin tua ya, nah semakin tua ya gajinya akan semakin kecil karena tanggung jawabnya juga sudah semakin dikurangi gitu ya kan, ya semakin dikurangi
kurangi seperti itu. Nah, masuk kita ke education. Nah, kalau kita masuk ke education ini artinya apa? Artinya si X sama si Y ini kita anggap sama. Ya, si X sama si Y itu kita anggap sama. Yang artinya apa? Kita mau lihat nih bagaimana hubungan pendidikan seseorang dengan upahnya. Nah, kalau kalian lihat ini dia membentuk fungsi tangga. Kalau kalian masih ingat, kan pernah tuh ya belajar di mana ya belajar fungsi tangga ya? Oh, di ini di teori peluang. Kalau kalian masih ingat itu di teori peluang kan kita belajar yang namanya fungsi tangga kemarin. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau ada fungsi tangga. Ya, jadi semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula upahnya. Ya, jadi itu sebenarnya lebih ke arah harapan ya, kan ketika pendidikannya semakin tinggi itu memang biasanya gajinya pun akan semakin tinggi seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ketika year-nya juga semakin naik, maka upah juga akan naik. Biasanya upah itu akan naik terus setiap tahun. Nggak mungkin dia semakin kecil atau dia tetaplah. Tapi biasanya itu akan naik. Sementara ketika X semakin tua atau semakin muda kita, maka upahnya akan menuju rendah. Sementara ketika dia berada di tengah-tengah, upahnya itu akan naik seperti itu. Nah, kemudian untuk yang education dengan upah semakin tinggi education kita atau education itu berarti pendidikan kita semakin tinggi, maka upah kita juga semakin tinggi. Nah, itulah hubungan antara masing-masing dari variabel X terhadap variabel Y-nya. Ya, jadi yang hubungannya itu yang semakin tinggi apa aja? Year dengan education. Sementara untuk X dia tergantung dari kondisi kondisi orang tersebut. Dia berada di usia kapan seperti itu. Ya, itu dia mengenai GAM regression problem. Ya, ini salah satu bentuk contohnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada berarti kita lanjut dulu lah. Nah, ini juga salah satu gambar. Kalau tadi kan detailnya, ya detail dari setiap fungsinya. Ya, nah kalau di sini kalau tadi kan menggambarkan oh ini dia. Kalau di sini F1 dan F2-nya itu berarti F1 sama F2-nya ini yang ini ya. Year sama ini saya lakukan smoothing spline dengan 4 dan 5 degree freedom. Jadi saya gunakan untuk 4 dan 5 degree freedom untuk egg dan year. Oke. Nah, selanjutnya interpretasinya apa? Bentar ya. Bentar ya. Oke, masuk kita ke dalam ketika
F1 sama F2-nya itu saya lakukan smoothing. Yang saya lakukan itu smoothing spline. Kenapa bukan F3-nya juga diikutkan, Bu? Ya karena ini kualitatif ya. Karena yang saya bisa lakukan smoothing spline-nya itu hanya ketika datanya kuantitatif. Jadi tapi kan udah kita ubah, Bu, jadi 0, 1 dan 2. Ketika kita tetap mengubah menjadi 0, 1, 2, 3 itu bukan kuantitatif ya, itu tetap kualitatif ya. Karena 0 itu menggambarkan kecil dari HS, 1 itu HS, seperti itu. Bukan kita bisa mengatakan 0 lebih besar dari 1. Kalau 0 lebih besar dari 1 itu baru kuantitatif. 0 lebih besar dari 1. 0 lebih kecil dari 1 itu baru dibilang kuantitatif. Ketika kita mengubahnya saja ke dalam bentuk kode, kan kita tidak bisa bilang kalau 0 itu sama dengan 1. Itu dia. 0 itu lebih kecil dari 1. Karena dia menggambarkan ya 0 itu kecil dari HS, ya HS itu sama dengan 1 seperti itu. Jadi bukan menggambarkan kecil atau besarnya. Nah, perhatikan di sini saya sudah ganti menjadi smoothing spline. Jadi itu diganti menjadi smoothing spline, sudah. Nah, interpretasinya apa? Interpretasinya seperti ini. Nah, jadi kan di sini saya pakai F1 sama F2-nya itu menggunakan yang namanya tadi saya bilang smoothing spline. Yang saya gunakan itu adalah yang namanya natural spline. Ya, maaf, gambar yang tadi sebelum tadi 711 itu dia menggunakan natural spline, yang ini ya. Yang ini dia menggunakan natural spline, kalau ini menggunakan natural spline, kalau ini menggunakan smoothing spline. Jadi dia menggunakan smoothing spline. Ya. Nah, dengan 4 atau 5 degree freedom. Jadi tadi udah dibilang 4 atau 5 degree freedom. Ya, setiap masing-masing. Ya. Nah, sementara fungsi F3 itu dia tetap ya, karena dia merupakan yang pertama dia itu datanya kualitatif, kemudian dia fungsinya fungsi tangga. Jadi nggak bisa dong kita ubah seperti itu. Nah, kemarin udah belajar ya kalau natural spline itu kan sebenarnya dia kemarin minggu lalu kita sudah belajar kalau natural spline itu dia bentuk khusus dari si spline yang terbatas pada tepi boundary-nya itu, pada tepi-tepi itu. Ya. Nah, kemudian ketika kita mau mencari parameternya, kita bisa menggunakan yang namanya regresi least square, itu bisa kita gunakan. Nah, sementara untuk smoothing spline ya, itu berbeda dengan yang namanya natural spline. Ya, kalau si natural spline itu bisa langsung kita estimasi. Kalau yang namanya si smoothing spline itu tidak bisa kita regresi, kita itu tidak bisa kita estimasi ya. Jadi kita nggak bisa langsung melakukan estimasi langsung menggunakan yang namanya menggunakan yang namanya least square, itu nggak bisa kita lakukan ya. Nah, akhirnya metode yang kita gunakan di sini adalah yang digunakan di sini adalah namanya backfitting. Backfitting itu ada kalau di R ya, saya nggak tahu di Python, saya cobanya baru di R. Kalau di R itu menggunakan namanya fungsi GAM. Kalau di R itu namanya fungsi GAM. Nah, backfitting itu apa? Nah, kalau di R itu backfitting itu lebih ke arah prosedur iteratif yang memperkirakan fungsi untuk setiap prediktor satu persatu dengan menahan yang lain tetap dan mengupdate berdasarkan parsial residualnya. Jadi dia akan diupdate berdasarkan nilai parsial residualnya seperti itu. Ya. Nah, pertama kita masuk ke F1 year dulu. Kita masuk ke year-nya dulu yang menggunakan smoothing spline, ya. Nah, jadi upah itu cenderung meningkat, masih sama ya ketika kita menggunakan natural kemudian kita menggunakan smoothing spline, dia juga meningkat secara perlahan. Lihat di situ dari tahun 2003 sampai tahun 2009. Ya. Nah, masih sama. Saya nganggap si X sama si education itu nilainya tetap. Ya. Nah, artinya apa? Ya, artinya ketika ada kenaikan gitu, setiap tahun tetap ada kenaikan upah gitu. Nah, masuk kita ke F2 ya. Nah, ini upah maksimalnya itu berada di sekitaran umur 50. Jadi hampir mirip ya interpretasinya tadi dengan yang si natural tadi yang sebelumnya. Ya, sangat muda dan sangat tua ya sama aja, upahnya pasti rendah. Ya. Jadi
Artinya apa? Kalau sangat mudah berarti kan tadi saya udah bilang pengalaman kerjanya belum ada. Ya, jadi dia juga perlu bekerja ya Pak, ya seharusnya memang gajinya rendah. Ketika dia sangat menjadi tua berarti artinya apa? Pengalamannya emang banyak, tapi produktivitasnya pasti akan berkurang seperti itu. Dia tidak akan bisa lagi bekerja. Kalau biasanya ya kalau di kerjaan itu semakin kita tua itu kan produktivitas kita juga menurun, tanggung jawab, tingkat kestresannya juga akan semakin kecil seperti itu. Nah, balik ke F3, kalau F3 ini ya dia education nggak kita apa-apain. Artinya apa? Artinya semakin tinggi pendidikan ya sudah pasti gajinya akan semakin besar. Ya. Nah, jadi sebenarnya ketika saya mau menggunakan natural, kemudian saya menggunakan smoothing, hasilnya sama. Di sini kebetulan sama, ini kebetulan sama. Ya, hasilnya kebetulan sama. Nah, jadi artinya apa? Artinya GAM itu dia itu sangat fleksibel. Artinya fleksibel dalam artian apa? Karena dia per lokal tadi, ya, per lokal-lokalnya tadi. Karena kita ada spannya itu, modelnya itu per lokal. Ya, jadi kita bisa memilih jenis fungsi tak linearnya yang ingin digunakan untuk setiap prediktornya. Kita bisa pilih fungsi-fungsi enggak linearnya yang digunakan untuk setiap prediktornya. Baik itu natural spline, smoothing spline, local regression dan lain sebagainya. Nah, jadi walaupun ternyata ketika kita menggunakan yang ini smoothing spline ini lebih kompleks fittingannya karena memerlukan back fittingnya tadi, ini perlu back fitting kalau yang namanya si smoothing spline. Tapi sebenarnya hasilnya mirip kok dengan si natural spine gitu. Ya. Jadi artinya apa? Model ini tidak banyak berubah dari yang si naturalnya. Tetapi ketika kita menggunakan smoothing spline itu kita punya kebebasan bentuknya lebih besar dan mengandung pola-pola yang lebih kompleks. Maksudnya kebebasan untuk bentuknya lebih besar terhadap data apa? Terhadap data yang memiliki pola-pola yang lebih kompleks seperti itu. Nah, itulah dia. Ini kebetulan mirip ya hasilnya. Ini kebetulan kalau kasus lain dia akan mungkin bisa jadi jauh berbeda seperti itu. Ya. Nah, jadi ini dia mengenai yang namanya salah satu contoh ketika saya menggunakan yang namanya natural spline dengan yang namanya smoothing spline. Nah, itu dia. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, jadi arti kelebihan dari si GAM ini apa? Yang pertama, dia lebih fleksibel dalam memodelkan hubungan nonlinear. Jadi ketika hubungan nonlinear dia lebih fleksibel. Nah, setiap prediktor XJ dapat dimodelkan dengan fungsi nonlinear FJ tanpa perlu kita lakukan eksplorasi transformasi secara manual. Jadi kita nggak perlu melakukan eksplorasi transformasi secara manual. Ketika dia tidak linear kan kita harus transformasi. Biasanya kan gitu ya. Nah ini nggak perlu gitu. Nah ini menghemat waktu dan meminimalkan asumsi bentuk fungsinya. Jadi bentuk fungsinya lebih minimal. Nah, akurasi prediksinya lebih baik karena dia bisa nangkap pola nonlinearnya dan lebih akurat dalam memprediksi si Y-nya. Ya. Lalu interpretasinya tetap jelas. Nah, tadi kita lihat ya, dia masih bisa menjelaskan hubungan antara siapa? Hubungan antara tahun dengan upah, kemudian umur dengan upah, kemudian education dengan upah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian bisa membantu untuk analisis inferensial. Nah, kemudian bisa mengendalikan kompleksitas FJ-nya ya dari degree of freedom-nya yang mengatur beberapa halus atau liar bentuk fungsi-fungsinya. Itu dia. Ya. Nah, selanjutnya Nah, lalu apa kelemahannya? Kalau ada kelebihan berarti ada kelemahan. Kelemahannya yang pertama adalah keterbatasan pada struktur adaptifnya. Nah, bisa jadi kita terlewat gitu karena dia lokal itu kan tadi per lokal itu. Nah, bisa jadi dia terlewat hubungannya seperti itu, interaksi antara variabel X dengan variabel Y-nya. Misalnya, jika efek dari X1 bergantung pada X2, GAM standar tidak menangkap pola ini.
Yang kedua, ada penanganan khusus untuk interaksi. Jadi karena itu tidak bisa ditangkap polanya, maka harus ada penanganan khusus. Jika ingin tahu bagaimana interaksi antara si X dengan si Y, maka perlu menambahkan secara eksplisit prediktornya. Ya, jadi bagaimana hubungan interaksi linearnya. Yang kedua, atau bisa kita gunakan variabel seperti FJK, XJ, koma XK. Berarti pendekatan two dimensional smoothers. Bisa juga pakai itu juga bisa. Nah, selanjutnya itu adalah masih kurang ini kalau dibandingkan metode non parametrik ya, nanti kalau ada lagi belajar non parametrik nanti metode ini, tapi di mata kuliah statistika non parametrik. Nah, untuk struktur yang sangat kompleks, metode seperti random forest dan boosting itu biasanya lebih cocok. Kompleksnya itu ya ketika ada yang namanya tadi kan ada ya education-nya ya. Kalau tadi kan education-nya dibiarkan saja gitu. Nah, ketika ada variabel kualitatif mungkin bisa dicobakan menggunakan random forest atau yang namanya boosting. Itu dia. Ya, itu minggu depan akan kita pelajari. Oke, itu dia mengenai GAM, kemudian mengenai yang namanya local regression. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke. Bu, Iya, mau boleh. nanya Bu. Itu GAM tuh ada knot juga nggak Bu? Kayak spline kemarin Oh, ini gitu. nggak ada. Dia lebih ke arah span. Kalau dia itu lebih ke arah span. Kemudian, bukan. Itu local regression yang ada. Maaf, bentar. GAM. Ini tadi GAM. Nah, kalau GAM ini lebih ke arah span-nya aja. Ya, dia kan perluasan. Dia lebih ke arah span-nya aja. Gimana kita menentukan proporsi dari tetangga-tetangga terdekatnya saja. Jadi nggak ada yang namanya lokal, apa namanya, knot. Ya, itu dia. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, karena materinya emang kebetulan yang materi ini sedikit ya, yang GAM sama siapa sih, local regression. Nah, kerjakan tugas ini. Dari buku, apa nama bukunya? Nah, bukunya. Buku. Apa nama buku kita ya? Apa nama bukunya? Saya lupa ya. Statistical Learning. Udah ada bukunya? Kalian udah punya bukunya? Udah punya belum bukunya Statistical Learning? Udahlah, kan udah kuliah, udah pertemuan 8. Nah, bukunya dari buku Statistical Learning, kerjakan halaman 299, nomor 3, nomor 6, sama nomor 7. Nanti dikumpulkan minggu depan di di e-learning. Itu dia. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, tugas kalian belum Ibu kasih ya? Tugas kelompok ya? Belum, Ibu. Belum ya? Oh, nantilah Ibu kasih juga ya. Nanti digabung aja yang keempat-empat yang minggu lalu. Nanti Ibu buat pengumumannya di e-learning aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup Ibu. Oke, kalau cukup berarti perkuliahannya saya cukupkan juga. Nanti tugasnya saya share ya, di mana namanya? Di e-learning. Kalau gitu saya cukupkan perkuliahan hari ini. Sampai ketemu berarti minggu depan udah offline. Selamat siang, terima kasih. Kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu.